Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Zaki Sofiah dengan NIM 12221000081. Saya dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini kelas 2B. Di sini saya akan memaparkan isi dari artikel yang berjudul Fungsi Mental Health pada Pertumbuhan dan Perkembangan Fisik Motorik Anak Usia Dini, di mana artikel tersebut merupakan tugas dari mata kuliah Perkembangan Fisik dan Motorik Anak Usia Dini. Ada 4 materi yang akan dibahas pada kali ini. Yang pertama adalah pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, pengertian fisik motorik anak usia dini. Yang ketiga, pengertian mental health, dan yang terakhir adalah problema mental anak. Materi yang pertama adalah pengertian perkembangan dan pertumbuhan. Perkembangan merupakan bertambah sempurnanya fungsi alat tubuh yang dapat dicapai melalui tumbuh, kematangan, dan belajar. Sedangkan pertumbuhan adalah ukuran dan bentuk tubuh atau anggota tubuh. Misalnya, bertambah berat badan, bertambah tinggi badan, bertambah lingkar kepala, bertambah lingkar lengan, tumbuh gigi susu, dan perubahan tubuh lainnya bisa disebut perubahan fisik. Perkembangan dan pertumbuhan pada anak terjadi mulai dari pertumbuhan dan perkembangan secara fisik, intelektual, maupun emosional. Perkembangan dan pertumbuhan secara fisik dapat berupa perubahan ukuran besar kecilnya fungsi organ mulai dari tingkat sel hingga perubahan organ tubuh. Perkembangan dan pertumbuhan intelektual anak dapat dilihat dari kemampuan secara simbolik maupun abstrak, seperti berbicara, bermain, berhitung, membaca, dan lain-lain. Sedangkan perkembangan dan pertumbuhan secara emosional dapat dilihat dari perilaku sosial di lingkungan anak tersebut. Jadi, pertumbuhan dan perkembangan adalah 2 faktor penting yang harus dilewati oleh setiap manusia. Pertumbuhan adalah bertambahnya jumlah dan besarnya sel di seluruh bagian tubuh yang secara kuantitatif dapat diukur. Sedangkan perkembangan adalah bertambah sempurnanya fungsi alat tubuh yang dapat dicapai melalui tumbuh, kematangan, dan belajar. Oleh karena itu, harus diusahakan agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, sehingga di kelak kemudian hari akan menjadi individu dewasa yang sehat, baik secara jasmani, rohani, dan sosialnya, sehingga mereka bisa menjadi generasi penerus bangsa yang tangguh. Materi selanjutnya adalah pengertian fisik motorik anak usia dini. Kemampuan motorik adalah suatu kemampuan seseorang dalam menampilkan keterampilan gerak yang lebih luas, serta diperjelas bahwa kemampuan motorik suatu kemampuan umum yang berkaitan dengan penampilan berbagai keterampilan atau tugas gerak. Menurut Nusilutan mengatakan bahwa kemampuan motorik adalah kapasitas seseorang yang berkaitan dengan pelaksanaan dan peragaan suatu keterampilan yang relatif melekat setelah masa kanak-kanak. Materi selanjutnya adalah pengertian mental health. Secara singkat dapat dikatakan mental health atau ilmu kesehatan mental adalah ilmu yang memperhatikan perawatan mental atau jiwa. Menurut Semyum mengatakan bahwa ilmu kesehatan mental mempunyai objek khusus untuk diteliti dan objek tersebut adalah manusia. Kesehatan jiwa atau kesehatan mental datang dari akal aktif manusia. Jika akal dalam kondisi sehat, maka kondisi kesehatan mentalnya akan sehat. Jika akal aktifnya sakit, maka kondisi kesehatan mentalnya akan sakit. Materi yang terakhir adalah problema mental anak. Masalah psikiatri pada anak-anak umumnya meluas sendiri dan menimbulkan penyakit yang bermakna. Dalam jangka pendek, masalah ini mengganggu perkembangan emosional anak, hubungan sosial di dalam keluarga dan lingkungan lain, serta dengan perkembangan akademik. Dalam jangka panjang, berkaitan erat dengan gangguan mental pada dewasa. Di sini masalah psikiatri pada anak prasekolah ada beberapa poin. Yang poin pertama adalah masalah emosional, di mana anak tersebut sering merasa sedih, apatis, takut, dan cemas. Kemudian poin selanjutnya adalah masalah perilaku, di mana anak tersebut sering melawan, tidak patuh, agresif, destruktif, keresahan, dan tidak konsentrasi. Poin selanjutnya adalah gangguan perkembangan, di mana gangguan perkembangan tersebut dapat mengakibatkan keterlambatan bicara, keterlambatan berjalan, berlari, dan sebagainya. Poin yang terakhir adalah masalah lain seperti
anak itu suka berbohong, gangguan tidur, membenturkan kepala, serta gagal tumbuh atau bisa disebut stunting. Problema mental anak selanjutnya adalah gangguan pada pertumbuhan dan perkembangan anak. Gangguan pada pertumbuhan dan perkembangan anak ada beberapa poin. Di antaranya adalah poin pertama, gangguan perkembangan pada motorik, di mana gangguan perkembangan pada motorik itu dapat disebabkan oleh hal-hal tertentu seperti faktor keturunan, mana pada keluarganya rata-rata perkembangan motoriknya lambat. Faktor lingkungan pula dapat mempengaruhi perkembangan motorik anak, di mana pada lingkungan tersebut sering menggendong anaknya tanpa melakukan stimulasi sesuai perkembangannya seperti stimulasi berjalan, stimulasi merangkak, dan seterusnya. Selanjutnya, gangguan perkembangan bahasa, di mana gangguan perkembangan bahasa dapat diakibatkan oleh berbagai faktor, termasuk faktor genetik, gangguan pendengaran, inteligensi yang rendah, kurang pergaulan, dan kurang interaksi dengan lingkungannya. Penyebab lainnya yang dapat mengganggu perkembangan bahasa anak adalah kelainan kongenital seperti bibir sumbing dan lain-lain. Kemudian retardasi mental. Retardasi mental adalah suatu kondisi yang ditandai oleh inteligensial yang rendah yang menyebabkan ketidakmampuan individu untuk belajar dan beradaptasi terhadap tuntutan masyarakat atas kemampuan yang dianggap normal. Kesimpulannya adalah mental health atau kesehatan mental merupakan bagian terpenting dalam perkembangan dan pertumbuhan anak usia dini. Mental health atau kesehatan mental bukan hanya mempengaruhi perkembangan fisik anak usia dini saja, akan tetapi ada beberapa perkembangan yang terpengaruh akibat kesehatan mental. Di antaranya adalah perkembangan dan pertumbuhan fisik motorik, perkembangan dan pertumbuhan bahasa, dan retardasi mental. Ada beberapa faktor yang memicu muncul gangguan mental pada masa perkembangan dan pertumbuhan anak usia dini. Di antaranya adalah kurangnya gizi, perilaku orang tua, kebersihan yang buruk, dan model bimbingan mental anak dalam pertumbuhan dan perkembangan yang tidak sesuai. Mungkin kita sebagai calon guru atau orang tua dapat memfokuskan tidak sekedar terhadap gangguan emosional anak saja, melainkan lebih mengupayakan pencapaian tujuan dalam kaitan penguasaan tugas-tugas perkembangan, menjembatani tugas-tugas yang muncul pada saat tertentu, dan meningkatkan sumber daya dan kompetensi dalam memberikan bantuan terhadap pola perkembangan yang optimal dari anak. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan materi yang kurang, karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Ditutup saja dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.